Halo para petualang, selamat datang di channel Haryadi Herudin atau Crosser Makassar. Tempatnya kalian mendapatkan inspirasi, tips, dan cerita seru seputar motor adventure terabas. Hari ini kita akan menjelajahi medan yang menantang dan penuh kejutan, yaitu tanjakan Corona dan jalur 33 Kabupaten Maros. Nah, di episode kali ini saya akan membawa kalian melewati hutan lebat, sungai, dan tanjakan ekstrim yang pastinya akan memacu adrenalin kita semua. Bersiaplah untuk merasakan sensasi yang luar biasa mengendarai motor di jalur-jalur off-road yang menantang menggunakan motor KLX Kawasaki. Sebelum itu, saya ingatkan kembali, brother, keselamatan adalah prioritas utama. Pastikan kalian akan selalu menggunakan perlengkapan safety seperti helm, pelindung badan, sarung tangan, dan sepatu boot khusus. Ini bukan tentang gaya, tapi juga menjaga diri kita tetap aman di jalur yang keras dan penuh tantangan. Oke, brother, mari kita mulai petualangan ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan di video-video seru lainnya. Oke, brother, kita lanjut. Kita sudah memasuki hutan. Ini adalah sambungan dari episode 1, yaitu Fun Adventure Kawasaki. Nah, di depan ini adalah Om Joget, brother. Kita masuki ranting-ranting pohon. Ngeri itu kalau masuk di mata, sadis sekali, brother. Nah, seperti ini. Ranting-rantingnya ini tajam. Jadi kita harus memperhatikan di bawah dan di atas. Nah, itulah sangat pentingnya kita safety, brother, memakai kacamata. Kita masuki batu lepas. Batu lepas yang saya maksud adalah batu yang besar, tapi dia bisa goyang, brother, kalau diinjak. Rasanya capek sekali, brother. Kita lanjut nyeberang sungai, tapi sepertinya airnya cuma sedikit. Nah, ini adalah tempat mandi-mandi biasanya, brother. Kalau musim hujan, kita bersih-bersih di situ. Ketemu aspal, wow, rasanya bahagia sekali, brother. Kita bisa istirahat, jadi sambil tunggu teman-teman yang ada di belakang. Kita lihat senyumnya Tata Subang. Kalau dia senyum itu berbahaya, brother. Bertanda kalau di depan masih banyak jalur yang lebih ekstrim daripada ini. Ini Bro Onci, dan ini adalah Bro Rahmat. Dari belakangnya Bro Rahmat adalah Solihin. Dia memakai motor KLX standar pabrikan bersamaan dengan Om Joget, brother. Oke, kalau gitu kita lanjut memasuki jalur-jalur dan tantangan berikutnya, brother. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah rider yang berumur 12 tahun, masih kelas 6 SD, brother. Tuh dia bawa motornya, dia cukup tenang dan bisa kendalikan emosinya pada saat dia dapat jalur-jalur yang siksa atau susah dinaiki. Jadi dia menggunakan motor KLX 140-nya itu dikecilin, brother, dengan memakai lingkaran ban 16-19. Tapi sepertinya dia sudah tidak lama lagi memakai lingkaran 18-21 agar motor KLX 140 ini lebih sempurna. Motor paling idola di tahun 2024 sekarang ini. Sepertinya kita motong, brother. Kita lewat bagian atas, karena di bagian atas itu sepertinya agak sulit. Kalau di bawah ya batu lepas, brother. Wow, hampir. Ini nih saya maksud. Sepertinya ini pohon bambu, brother. Oke, kita masuk ke penurunan jalur Corona, brother. Wah, sepertinya Tata Subang mau menikmati tanjakan ini, brother. Kelihatannya agak datar, tapi aslinya ini ya lumayan menanjak. Jadi teman-teman biasanya mau main di sini dulu, terus kita lanjutkan perjalanan. Oke, kita lihat aksinya Tata Subang. Oh, sangat tenang sekali dan disusul oleh saya tidak tahu siapa itu. Cepat sekali larinya. Dan kita coba, brother. Semoga bisa. Oh, wow. Power saya hilang. Jadi powernya hilang, brother. Hampir kita masuk ke ranting-ranting yang tajam. Oke, kalau gitu kita turun lagi. Jadi kita gagal di tanjakan pertama ini. Ternyata susah, brother. Berhubung karena saya juga terlalu lama tidak main dan motor sudah memakai magnet standar, jadi tidak bisa. Tapi itu hanya alasan, brother. Kalau tidak bisa ya tetap bilang tidak bisa. Oke. Oke, kita coba lagi, brother. Kita turun. Dan Tata Subang
Dia coba lagi. Dia sepertinya berhasil terus, brother. Yayat juga mau coba, dia penasaran. Semoga dia berhasil. Kita coba kembali, brother. Bismillah. Oh, Om Madi ternyata merekam. Hampir, bro Yayat, sangat berbahaya, brother. Saya kaget, brother. Hampir tabrak dia. Oke, kalau gitu kita turun terus melanjutkan perjalanan. Jangan sampai tenaga habis di sini, brother. Intinya kalau tanjakan, saya sulit untuk menaklukkan ini, brother. Nanti kita coba di lain waktu. Oh, ranting pohon. Kita dihadang dengan ranting pohon lagi, brother, yang tajam-tajam. Jadi ini adalah jalur air pada saat musim hujan. Nah, biasanya teman-teman itu dari bawah, brother. Nah, sekarang ini kita dari atas. Jadi ini pernah dipakai di Adventure Goa. Kalau tidak salah, saya lupa namanya. Siapa yang ngadakan. Jadi jalur ini sangat asik, brother. Wow, kita dapat sungai. Sepertinya kita harus istirahat sambil tunggu teman-teman yang ada di belakang. Luar biasa jalur coronanya, brother. Ternyata saya sudah lama tidak lewat sini. Kalau kita naik lewat situ, sadis. Coba satu kali, gagal. Yang kedua hampir tabrak Yayat. Bagaimana, Om? Motornya? Masih mantap. Tidak perlu diborap, tidak perlu diapa-apain mesinnya untuk dipakai terabas. Yang penting bukan kompetisi. Cukup ganti ban, knalpot, selesai sudah. Ini OTW ke jalur 33. Ternyata kita tembus lewat Corona. Saya ikut ya sampai malam. Wah. Jadi kita menikmati air sungai yang jernih ini, brother, karena cuacanya sangat panas. Sambil kita lihat tunggu Kalex 140 Bro Anci. Baik, santai sekali. Ini adalah Bro Rahmat Motor. Nah, kita lihat Kalex standarnya. Oh, luar biasa, brother, motornya. Ini ada lumpur. Kita hajar aja, brother. Hajar lumpurnya. Ini adalah perjalanan menuju ke jalur 33, brother. Kita sudah lama tidak dapat jalur fun kayak gini, brother. Jadi semenjak saya sering main privat, itu kita bawa motornya sangat hati-hati, brother. Karena main privat dan event itu sangat jauh berbeda. Nah, event one day itu aman lah, karena pasti ada tim evakuasi. Karena itu adalah salah satu fasilitas event tersebut. Dengan kita membayar 200 sampai 350 ribu, kita sudah mendapatkan makan dan evakuasi. Nah, kalau main privat ngeri, brother. Kita harus pikir diri sendiri, karena di sini adalah pertarungan ketahanan motor dan ketahanan rider. Jadi kita main sangat hati-hati. Nah, dengan Kalex Monster memakai magnet standar, tenaganya ya lumayan lah, brother. Tapi cukup privat kayak seperti ini. Karena saya belum pernah mengikuti privat yang sampai berminggu-minggu, brother, atau 3-4 hari. Paling lama ya 2 hari, brother. Itu pun sangat melelahkan kalau kita mengikuti privat selama itu. Dan itu persiapan yang super, brother. Apalagi kalau yang 1 minggu, jangan main-main dengan persiapannya, karena itu adalah privat adventure yang sesungguhnya, brother. Ketahanan motor dan ketahanan fisik ridernya. Jadi kalau kita main adventure gini, bukan siapa yang paling jago sih sebenarnya kalau menurut saya, brother.
Jadi siapa yang sampai finish dengan selamat, motor finish, rider finish dengan selamat, dan teman-teman semua bisa finish dengan selamat. Nah, itu tujuan dari Private Adventure, brother. Oke, kita sudah masuk ke jalur Assalamualaikum 33. Ini adalah jalur awal, brother. Jadi kita dihajar jalur seperti ini sampai naik ke tanjakan 33, brother. Kita lewat sungai, ternyata dalam. Oh, kita lihat aksinya rider cilik yang umur 12 tahun. Ternyata dia lolos di sungai ini, brother. Kita lihat Om Dava. Oh, kita lihat Om Joget. Ternyata dia kandas, brother. Dia tidak menyerah, brother. Dia berjuang sendiri. Dan Om Joget itu karakternya dia benci dibantu, brother. Jadi siapapun teman-teman yang ketemu Om Joget pada saat main event atau privat, dia tersinggung kalau dibantu. Cukup lihat-lihat saja dia dari jauh dan kasih semangat. Karena beberapa kali saya bantu dia marah, brother. Capek, Miki. Tapi sepertinya dia bisa. Oh, mantap. Kalex standar edisi terbarunya, brother. Luar biasa, Bro Yayat. Rahmat. Oh, dia lolos, brother. Mantap. Kita lihat Om Madi. Oh, mantap. Dia cukup tenang, brother, menghadapi sungai ini. Kalau ini brother Salihin sangat santai sekali, brother. Jadi rider ini fisiknya luar biasa, brother. Dia salah satu andalan dari Sugawa Trail. Oke, kita lanjut. Ini airnya ternyata masih ada, tapi cukup dangkal. Oke, sepertinya teman ada di depan. Ternyata jalurnya ada pagar, brother. Nah, teman-teman, apabila kita membuka pagar seperti ini, jangan lupa untuk menutup kembali, brother. Saya terjatuh, brother. Jadi kita tutup kembali pada saat kita sudah lewat semuanya, brother. Karena ini adalah sepertinya kandang sapi, brother, agar sapinya warga tidak keluar atau tidak hilang. Oke, kita lanjut menuju ke jalur 33. Nah, sekarang itu sudah jam 3, brother. Tapi cuacanya masih sangat panas. Nah, di depan ini adalah Bro Anci dan di depannya Om Joget. Di depannya saya tidak tahu siapa, brother. Oke, kita simpan tenaga untuk ke tanjakan 33. Oh iya, brother. Jadi saya mau jelaskan kenapa dinamakan tanjakan 33. Itu karena tanjakan ini atau gunung ini kita melewati 3 tanjakan yang super ekstrim, brother. Jadi kita dihadapi jalur sempit dan ranting pohon yang sangat rapat. Nah, kuncinya tenang, jangan emosi. Nah, di depan ini adalah Tata Subang, sang leader senior. Jadi jalurnya ini tertutup, brother. Ngeri-ngeri sedikit. Semoga jalur ini aman, brother. Bahaya. Kalau ada ular ini kita ngeri. Karena jalur ini sangat jarang dilewati. Biasanya jalur ini dipakai pada saat musim kemarau panjang. Wey, brother, mantap. Jadi jalurnya masih tertutup, brother.
kecil. Tanjakan lagi brother, dan batunya lepas. Oh, ternyata kita salah jalan. Kita harus belok kanan karena di depan itu sangat dalam brother. Mesin bisa tergantung dan bannya tidak sampai di tanah, jadi kita belok kanan. Luar biasa teknik rider Tata Subang brother, dia lolos dengan santainya. Semoga saya juga bisa. Bismillah. Oke, lolos. Oh, ranting. Bahaya sekali rantingnya brother, tajam. Kita lanjut. Mana dia Tata Subang? Mana? Belok mana? Kiri atau kanan? Oke, kita sepertinya belok kiri. Kiri. Oh. Kita istirahat dulu brother. Panggil dia. Oh, dia ada di depan. Takutnya salah jalur. Kita memastikan lebih baik kita memanggil. Semoga dia yang menjawab, bukan orang lain atau bukan makhluk lain. Nah, ternyata dia ada di depan. Jam 3 seperti ini masih aman-aman aja brother. Ini bikin parno kalau kita main malam di sini. Luar biasa adrenalinnya. Kita istirahat dulu brother. Oke, lanjut. Waduh. Istirahat dulu. Bahaya. Karena kopling saya mulai slip sepertinya. Oke, kita coba lagi. Nanti kita istirahat di depan. Bismillah. Terjatuh brother. Sepertinya kita sudah kelelahan. Oke, kita mulai. Jangan menyerah. Perjalanannya masih jauh, brother. Oke. Jadi intinya itu kita tidak bisa memaksa motor. Oh, Bro Dava, mantap. Oh, wah, Tata Subang lagi merekam, brother. Oke, kita naik. Kita harus pelan-pelan. Santai. Koplingnya mulai selip lagi, brother. Bahaya. Kita istirahat di depan. Akar pohon. Lolos. Sangat melelahkan. Jangan ke sini kalau belum minum susu. Ini mantap andalanku saya. Bro, tos dulu. Kita baru jumpa ini bagus. Jadi ini semua sudah lolos, brother. Baru tanjakan. Assalamualaikum, masuk ke 33. Brother, apa nak bikin ini? Merokok dulu, brother. Udah tahu ini kenapa nak? Apa nak bikin? Kayak santai di orang lain di sini.
Jadi itulah jalur Assalamualaikum Tanjakan 33, brother. Jadi di video ini kita belum masuk ke jalur 33-nya. Nanti kita lanjut di part 3 atau episode 3, brother.